15 mitos yang mewarnai hari-hari masyarakat Jawa. Anak gadis yang duduk di depan pintu akan sulit mendapat jodoh. Itu merupakan salah satu mitos yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa. Menurut Levi Strauss, mitos merupakan warisan yang berbentuk seperti cerita dari suatu tradisi lisan dan mengisahkan tentang dewa-dewi, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Berikut 15 mitos yang mewarnai hari-hari masyarakat Jawa. Pertama, anak gadis yang duduk di depan pintu akan sulit mendapatkan jodoh. Percaya atau tidak, tinggal diambil sisi positifnya saja, bahwasanya duduk di depan pintu akan menghalangi orang yang lewat. Sehingga, duduk di depan pintu menunjukkan ketidaksopanan pada orang yang ingin lewat. Kedua, keluar rumah saat maghrib bisa diculik wewe gombel. Orang tua dahulu sering mempercayai mitos ini. Mitos ini melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib. Mereka percaya, saat gelap datang, artinya waktu istirahat di dalam rumah. Mitos itu sering digunakan orang tua untuk meminta anaknya segera pulang bermain saat maghrib menjelang. Ketiga, duduk di bantal bisa bisulan. Mitos ini juga sering terdengar. Mitos ini untuk mengingatkan bahwa bantal digunakan untuk kepala dan tidak sopan bila dijadikan alas duduk. Keempat, bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Tanpa disadari, mungkin Anda pernah bersiul di malam hari, lalu ditegur oleh orang yang lebih tua. Mereka mengatakan, bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Terlepas dari itu, bersiul di malam hari nyatanya mengganggu keluarga atau tetangga yang sedang beristirahat. Kelima, makan sambil tiduran bisa jadi ular. Terlepas dari mitos ini, makan sambil tiduran berbahaya bagi kesehatan. Membawa makanan ke tempat tidur juga membuat kasur menjadi kotor. Keenam, nyapu tidak bersih akan mendapat suami. Brewokan. Mitos yang satu ini sering melanda para gadis. Saat mereka menyapu, mungkin pernah mendengar mitos ini. Terlepas dari mitos ini, kebersihan rumah memang penting untuk dijaga. Sehingga saat menyapu, jangan setengah-setengah, tapi harus diselesaikan sampai bersih. Ketujuh, dilarang memakai baju hijau di pantai selatan. Banyak orang yang masih mempercayai mitos ini saat datang ke pantai selatan. Ada yang mengira pemakai baju berwarna hijau akan bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang identik dengan warna hijau. Di sisi lain, warna hijau akan tampak menyatu dengan laut, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tim SAR akan semakin kesulitan dalam melakukan evakuasi, karena warna pakaian korban tidak mencolok. Kedelapan, menabrak kucing. Mitosnya, orang yang menabrak kucing baik secara sengaja atau tidak akan celaka. Terlebih lagi, jika tidak membantu atau menguburkan kucing yang ditabrak, terlepas dari mitos ini. Sudah sepatutnya jika tidak sengaja menabrak kucing di jalan, maka harus menguburkannya dengan layak. Karena kucing juga hewan ciptaan Tuhan. Namun tetap berhati di jalan, agar tidak sampai menabrak kucing. Kesembilan, burung gagak di depan rumah. Jika ada burung gagak terbang mengitari atau hinggap di atap rumah, dianggap sebagai pertanda buruk. Itu pertanda penghuni rumah akan menderita sakit parah. Begitulah mitosnya. Ak-10, menyapu namun tertinggal. Jika anak perempuan menyelesaikan, namun tidak terselesaikan, maka akan ditinggalkan oleh jodohnya. Mitos ini masih dipercaya dan sering digunakan untuk memacu semangat perempuan di desa. Ke-11, dilarang memotong kuku saat malam hari. Banyak orang tua yang melarang memotong kuku di malam hari. Mitos ini muncul karena pada zaman dahulu, belum ada penerangan lampu seperti sekarang. Sehingga ketika memotong kuku pada malam hari lebih sulit. Di sisi lain, pemotongan kuku pada malam hari juga mengotori area rumah. Terlebih lagi, ada pula yang mengatakan, tak baik jika menyapu atau membersihkan rumah saat malam hari. Ke-12, pamali mengambil makan sebelum orang tua. Sebenarnya, mitos ini untuk mengajarkan sopan santun, di mana lebih baik orang yang lebih tua mengambil makanan terlebih dahulu. Yang lebih muda mengambil makanan belakangan, dengan maksud menghormati dan menghargai yang lebih tua. Ke-13, ayam berkokok di malam hari. Biasanya ayam berkokok sebagai pertanda pagi hari telah tiba. Namun, dalam kondisi tertentu ayam bisa berkokok di malam hari. Menurut mitos yang berkembang, justru menjadi petanda yang kurang baik, karena ayam berkokok tidak pada waktunya. Artinya, bisa jadi akan ada musibah atau petanda ada gadis yang hamil di luar nikah. Ada pula yang mengira ayam berkokok di malam hari karena melihat makhluk tak kasat mata. Ke-14, kupu-kupu masuk rumah tanda akan datang tamu. Kedatangan kupu-kupu ke dalam rumah dianggap sebagai tanda akan ada tamu yang datang. Sebenarnya,
Mitos tersebut dimaksudkan agar ketika seseorang berkunjung ke rumah, Anda selalu siap menyambut dengan ramah. Ke-15, makan buah dengan bijinya bisa tumbuh di kepala. Mitos ini sangat populer di kalangan anak-anak zaman dulu. Ternyata, di balik mitos ini, ada pelajaran penting untuk melestarikan alam. Tanpa rakus, memakan buah beserta bijinya, melainkan menyebarkan biji-bijian tersebut ke tanah agar dapat tumbuh kembali.